Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar duduk dalam suatu majelis, kita belajar bersama, saling menasihati. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di antara suatu ibadah yang sangat agung yang diwajibkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, tidak hanya dibutuhkan bagi orang-orang berdosa. Saking agungnya, ibadah taubat ini dibutuhkan pun bagi orang-orang saleh. Jangankan orang-orang saleh, bahkan para anbiya, bahkan manusia terbaik di atas muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sangat butuh dengan namanya taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis disebutkan, Nabi menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau itu beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dan angka 70 ini para ulama biasa khilaf. Apakah 70 ini angka hakikat ataukah 70 ini angka yang menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Artinya saya ingin menjelaskan maksudnya Nabi pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain datang seorang sahabat jelaskan dan menceritakan bahwa saya pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu majelis tersebut saya melihat bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya lihat Nabi, dia melihat Nabi mengucapkan kalimat tersebut, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ternyata beliau hitung dalam satu majelis tersebut Nabi berucap sekitar kurang lebih 100 kali. 100 kali, luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya dan dijamin masuk surga. Menjadi pertanyaan, kenapa beliau senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita lihat ibadah taubat, di balik ibadah taubat itu sangat banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara tentang keutamaan bertobat sangat panjang lebar. Di antaranya kata para ulama, orang bertobat dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin saya sampaikan di mukadimah pertama ini bahwasanya bertobat adalah suatu ibadah yang sangat agung yang diwajibkan oleh setiap kita sebagai manusia. Salah ataupun tidak salah, kita harus bertobat. Terlebih memang kita manusia yang banyak dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Dan kewajiban bertobat jamaah, kata para ulama, kewajiban bertobat itu hukumnya wajib alal fawr. Itu kewajiban yang harus disegerakan. Karena kita dapat ibadah-ibadah yang lain, ada kewajiban yang tidak disegerakan. Yang disebut dengan al-wujub alat tarakhi. Itu wujub yang bisa dilonggarkan. Contohnya misalnya seorang dia punya udzur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya dia sakit atau dia safar atau yang lainnya, dia punya udzur yang membuat dia tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Maka lepas dari bulan Ramadan, dia punya kewajiban untuk mengqadha.
Tapi kewajiban tersebut tidak disebut dengan wajib alal faur, tapi disebut dengan wujub alal tarahi. Alal tarahi itu wujub yang bisa dilonggarkan dan tidak berdosa untuk menunda-nunda waktu puasa tersebut. Yang penting jangan sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi kalau bertobat jamaah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ini hukumnya adalah wujub alal faur. Itu kewajiban yang harus disegerakan. Apa dalilnya? Sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian segera wahai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Yang ini diperintahkan untuk disegerakan. Kesimpulannya jemaah, tatkala taubat disegerakan, harus diwajibkan secara segerakan, maka barang siapa yang menunda-nunda taubat, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tatkala seorang dia bermaksiat misalnya. Dia tahu ini maksiat. Kemudian dia tidak mau taubat. Kenapa? Setan bisikin, nanti aja lah. Ente taubat sekarang, nanti ente besok ngulangin lagi. Ente main-mainin Allah, namanya kayak begitu. Akhirnya dia bilang, sudah enggak jadi taubat lah. Nanti aja. Dalam masa penundaan itu jemaah, itu ada namanya argo dosa penundaan taubat berjalan terus. Jadi dia dapat dua dosa. Dosa maksiatnya itu yang dia lakukan, yang kedua dosa apa? Penundaan taubat. Maka hati-hati jamaah semua taala, jangan sampai antum menunda-nunda taubat, karena taubat itu adalah suatu hal yang harus disegerakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah jamaah semua taala, terkadang kita ini pengen taubat. Kita tahu kita banyak dosa, maksiat banyak yang kita lakukan. Dan kita pengen taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dalam proses taubat kita tersebut, kita sulit untuk meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Kita seakan-akan terperangkap dengan maksiat tersebut. Sedangkan para ulama menyebutkan di antara syarat taubat yaitu al-iqla', yaitu berhenti dari dosa tersebut. Maka tatkala kita ingin bertobat, kita terperangkap dengan maksiat tersebut, maka ini suatu penghalang agar dosa kita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasakan jamaah betapa banyak orang yang terperangkap dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terlebih jamaah semua taala, zaman sekarang zamannya fitnah. Barang siapa yang punya handphone, potensi bagi dia untuk apa? Berdosa. Tidak usah punya handphone, antum kesini aja, ada dosa tidak antum lihat? Ada. Mata kita sulit untuk menjaga pandangan tatkala kita di keluar rumah, apalagi di Jakarta. Maka zaman sekarang zamannya fitnah jamaah. Kalau zaman dulu orang mau bertobat, mau buat dosa, dia harus keluar dulu, pakai effort dulu. Mungkin harus jalan ke negeri mana supaya tidak ketahuan. Zaman sekarang mudah. Tinggal ada handphone, tinggal ada koneksi, tinggal pencet-pencet. Akhirnya kemaksiatan semua berada di genggaman kita. Yang para ulama menyebutkan kemaksiatan yang ada di zaman dahulu tidak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang lebih besar yang dihadapi oleh orang-orang di zaman kita saat ini. Maka jemaah semua taala, ini menjadi problem, menjadi masalah. Bagaimana cara agar kita bisa keluar dari perangkap maksiat yang kita dapati seperti ini. Karena susah keluar dari maksiat itu. Nabi SAW pernah mengatakan, ufatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang mencocoki syahwat. Artinya Nabi sudah isyaratkan bahwasanya maksiat itu enak. Maksiat itu lezat. Makanya ada perkataan naudzubillah, dia mengatakan, apa perbuatan yang paling enak di atas muka bumi ini? Kata dia, berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa itu lezat? Ada kelezatan yang ditimbulkan di syahwat kita. Contoh misalnya kita orang gibah, coba gibah.
Ghibah lezat tidak jemaah? Lezat kalau orang berbicara. Bahkan kalau ada suatu obrolan tidak ada gibahnya kayaknya kurang. Maka dosa itu ada kelezatannya. Sehingga tatkala orang terperangkap dalam dosa tersebut, terkadang dia sulit untuk keluar. Betapa banyak orang yang mengadu keseharian dia. Sebenarnya tidak perlu diucapkan, cuman terkadang mereka sampai tidak kuatnya akhirnya mereka mengaku, bikin pengakuan dosa. Ustaz, saya ini suka begini, susah bagi saya untuk keluar dari permasalahan seperti ini. Ada lagi datang, Ustaz, saya ini kecanduan nonton seperti ini, saya susah untuk keluar. Ini membuktikan bahwasanya kalau seorang sudah terperangkap dari permasalahan maksiat, maka sulit untuk keluar. Namun jamaah semua ta'ala, kesulitan apapun yang kita hadapi, mau tidak mau harus kita lawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat tughyan wa asara al-hayata ad-dunya, dan dia mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya dia neraka jahanam. Artinya orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat, dia lebih condong mengikuti syahwatnya, maka kata Allah tempatnya di neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya. Dia tidak ikut hawa nafsunya, yang hawa nafsunya itu sering memerintahkan kepada ketidakbenar, memerintah kepada syahwat yang tidak benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah janjikan surga bagi dia nanti di akhirat kelak. Maka kita ingat janji ini jamaah. Sesusah apapun yang kita hadapi, kemaksiatan yang mungkin itu sudah terlanjur terperangkap, maka tugas kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, masalah jatuh lagi urusan lain. Terkadang orang tidak mau bertobat, kenapa? Dia takut jatuh lagi. Justru jatuh lagi, kita tobat lagi, itulah bukti ada keimanan di dalam diri kita. Bukan artinya maksudnya saya mengatakan kalau jatuh lagi enggak masalah, enggak. Tapi kita harus berusaha untuk tidak jatuh lagi. Tapi toh kalau jatuh lagi, apa tugas kita? Bertobat lagi. Itulah keimanan. Kayak seorang ulama ditanya, ya wahai imam, ini ada seorang, dia begini, tobat, jatuh, tobat, jatuh, tobat, jatuh. Bagaimana dengan orang seperti ini? Apakah dia berdosa? Kata ulama tersebut, dia mengatakan, itulah keimanan. Itu konsekuensi keimanan. Makanya mereka menyebutkan bahwasanya tidak, bukanlah syarat masuk surga itu dosa. Enggak. Bukan syarat masuk surga tidak berdosa. Namanya manusia pasti terjatuh dalam dosa. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa an aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, kalian itu melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Dalam hadis yang lain Allah juga mengatakan, la law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa yang sangat besar, bahkan Allah mengatakan sebesar bumi. Bumi kecil apa besar jemaah? Blok M aja besar, apalagi bumi. Kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka saya pun akan datang dengan ampunan sebesar dosa yang kau miliki. Maka jamaah, sebesar apapun dosa, kalau kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan suudzon sama Allah. Antum kalau bertobat harus husnudzon, pasti diampuni. Yakinlah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ud'uallahu wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dengan keyakinan pasti Allah akan mengijabah doa kalian. Yang jadi masalah terkadang setan memang ganggu. Kau dosa terlalu banyak, tidak bakal diampuni. Kita katakan Allah suruh kita bertobat, masa Allah tidak ampuni? La taqnatu min rahmatillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, kewajiban kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi masalah, yang jadi problem, terkadang kita ini terperangkap dengan maksiat. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan
mendapatkan taubat yang nasuha, kenapa kita senantiasa terperangkap dalam maksiat? Maka jemaah semua taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau menyebutkan perkataan-perkataan ini dalam kitabnya dalam Uddatus Sabirin wa Dzakirah Asy-Syakirin, yang dalam kitab tersebut beliau menyebutkan bagaimana cara agar kita bisa move on dari maksiat. Bagaimana cara agar kita bisa terlepas dari maksiat? Bagaimana sih sebab-sebab supaya kita tidak terjatuh dalam perkara maksiat? Karena perkara penting supaya kita punya benteng agar kita bisa menjauhkan diri kita dari maksiat. Ibnu Qayyim Allahu taala jamaah, yang pertama beliau mengatakan begini. Barang siapa yang ingin jauh dari perkataan maksiat, dia ingin menguatkan agamanya dalam kehidupannya, maka beliau mengatakan ijlalullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen kita tidak terjatuh dalam maksiat, kata Ibnu Qayyim, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'. Kata beliau, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, sehingga kita ini malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah itu melihat dan Allah itu juga mendengar. Wa man qama bil qalbihi mashhadu ijlalih lam yutawihu qalbuhu lidzalikal battah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, barang yang di dalam hatinya hadir perasaan terhadap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yutawihu qalbuhu lidzalikal battah. Kata Ibnu Qayyim, maka dia akan sama sekali tidak akan bermaksiat. Dia tidak akan sama sekali menurut hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jamaah semua taala, inilah poin pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apa itu? Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Terkadang kita itu maksiat karena kita enggak kenal sama Allah. Kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ini kan perkara biasa. Makanya sebagian ulama mengatakan perkara maksiat itu sebenarnya kecil, tapi yang menjadi besar itu siapa yang kita maksiati. Siapa yang kita maksiati? Tuhan kita, Rabbul Alamin, yang menciptakan kita. Kita ternyata tidak patuh sama Dia. Itulah bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa sih orang-orang kafir itu mereka kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Ini semua bumi nanti ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wasamawatu matwiyatun biyamin, ini langit nanti dilipat sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mayusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas perilaku kesyirikan yang mereka lakukan. Di sini isyarat Allah menyebutkan maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Artinya apa? Mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak menggantungkan Allah Subhanahu wa taala semestinya. Mereka tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum ingin mengagungkan Allah, caranya kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan ilmu yang paling tinggi itu ilmu apa, jemaah? Itu mengenal Asmaul Husna. Antum kenal Allah itu Ar-Rahim, Barur Rahim, Allah Maha baik, Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, Maha pengampun. Al-Afu, Allah Maha pengampun. Ar-Razik, yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita paham semua nama-nama Allah ini, kita pasti akan timbul keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Sehingga kalau ada keagungan Allah dalam hati kita, kita malu untuk bertobat, malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, ini kunci. Kalau pengen pengen untuk tidak bermaksiat, belajar tentang Asmaul Husna sehingga ada keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Lihat kisah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala. Jubair bin Mut'im
Dia pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Dia ini kafir. Kemudian dia mendengar Nabi SAW membaca ayat, dia Jubair bin Mut'im ini, dia pernah mendengar Nabi SAW dalam salat maghrib, Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah orang-orang kafir itu mereka diciptakan tanpa sesuatu? Apakah mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi padahal mereka tidak yakin sama sekali? Antum paham ayat ini? Saya ulang, Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu manusia itu mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Kemudian Allah mengatakan lagi, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi padahal mereka aja tidak yakin dengan hal tersebut? Maka Jubair bin Mut'im tatkala dia dengar ayat itu dia mengatakan begini, kada qalbi an yatir. Saya dengar ayat itu tuh, ini hati saya pengen terbang. Kenapa? Orang-orang kafir mereka sok-sokan, tidak mau percaya sama Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka hidup itu ya memang karena diri mereka sendiri. Maka Allah tegaskan, ente hidup dengan muncul sendiri atau ente jadi pencipta? Maka Jubair mengatakan apa? Kada qalbi an yatir. Wa dzalika awwala ma waqara al-imanu fil qalbi. Sejak itulah iman tertancap dalam hati saya. Kenapa? Dia merasa ini keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptain semua ini. Allah yang menciptakan semua ini. Maka ada bentuk keagungan dalam hati Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala. Ya semua taala, ini pelajaran buat kita. Disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hal pertama kalau kita pengen move on dari maksiat, jauh dari maksiat, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula kita jauh dari namanya perkara maksiat. Ustaz, saya sudah mengagungkan terjatuh, yaitu manusiawi. Tapi setidaknya kita sudah punya benteng. Kita punya benteng untuk membekali diri kita untuk menjauh dari diri maksiat. Ini yang pertama disebut oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Yang kedua jemaah, beliau mengatakan masyhadu mahabbatihi subhanahu, yaitu menghadirkan perlindungan dalam hati untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanamkan kecintaan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu. Sehingga dia bisa meninggalkan maksiat karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kata Ibnu Qayyim, karena orang yang mencintai itu pasti taat sama orang yang dicintai. Ini suatu konsekuensi. Orang yang cinta sama seseorang atau sama siapapun, pasti dia akan taat sama orang yang dia cintai. Wa afdalut tarki tarkul muhibbin. Kata Ibnu Qayyim, sebaik-baik peninggalan, yaitu sebaik-baik meninggalkan perkara itu meninggalkan karena mencintai. Artinya sebaik-baik meninggalkan maksiat itu karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna afdalat ta'ati ta'atul muhibbin. Dan ketaatan yang paling mulia, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu taat kepada Allah karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa baina tarkil muhibbi wa ta'ati wa tarki man yakhaful adab wa ta'ati baunun ba'idun. Kata beliau, barang siapa peninggalan orang-orang meninggalkan maksiat gara-gara cinta sama Allah dengan meninggalkan maksiat karena takut sama Allah, itu dua hal yang sangat berbeda, sangat jauh. Artinya apa? Lebih mulia meninggalkan maksiat karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, saya ringkas perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan begini. Orang meninggalkan maksiat itu terkadang karena dua hal. Pertama, cinta sama Allah, dan kedua takut sama Allah. Dua-duanya baik tidak jemaah? Baik tidak? Dua-duanya baik. Sangat wajar kalau orang tidak mau bermaksiat karena takut sama Allah. Makanya ada lagu apa? Jika surga dan neraka tidak pernah ada, apakah kau masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini lagu sesat. Surga dan neraka pasti ada. Toh kalau kita beribadah karena takut sama Allah, takut sama adab Allah, takut sama neraka, boleh tidak? Boleh, baik. Tapi kalau kita membandingkan antara keduanya,
meninggalkan maksiat karena cinta atau meninggalkan maksiat karena takut sama Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lebih afdol, lebih utama meninggalkan maksiat karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut beliau, kalau kita ingin meninggalkan maksiat, jauh dari maksiat, kuncinya tanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada konsekuensi dari yang pertama. Kalau kita kenal sama Allah, kita pasti akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah kenal sama Allah, kita pasti akan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah terkadang kita tidak mendalami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Ibnu Qayyim mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti. Konsekuensi kalau orang cinta sama Allah, dia akan taat sama orang yang dicintai. Dia akan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sekarang jemaah, kita banyak klaim. Tidak. Saya rasa semua kita di sini pasti bisa ngomong, saya cinta sama Allah. Tapi kata Nabi SAW, al-bayyinatu alal mudda'i. Yang mengklaim harus mendatangkan apa? Bukti. Dan di antara bukti kecintaan kepada Allah SWT, para ulama mengatakan, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kapan Allah mengatakan if'al? Kerjain. Enggak pakai banyak tanya, langsung kerjain. Kapan Allah mengatakan la taf'al, jangan lakukan, maka tidak banyak kompromi, langsung dia tinggalkan. Ini bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, tumbuhkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak cinta sama Allah padahal Allah cinta sama kita? Hukum asal Allah itu sangat cinta sama hamba-hambanya. Allah mengatakan lallahu arhamu Nabi mengatakan lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Nabi pernah menyebutkan Allah itu cinta sama hamba-hambanya melebihi kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Jamaah, tidak ada contoh kecintaan paling besar di atas muka bumi ini melebihi kecintaan ibu kepada siapa? Anaknya, enggak ada. Tapi ternyata Nabi menyebutkan Allah lebih sayang sama hambanya. Cuman kita enggak paham. Kita enggak ngerti kalau Allah itu cinta sama kita sehingga kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin kedua jamaah, tumbuhkan rasa cinta kita dalam hati kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Belajar. Bagaimana caranya? Belajar. Sekarang yang ketiga. Ibnu Qayyim menyebutkan masyhadun ni'mati wal ihsan. Menghadirkan, mengingat nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan dalam hati tentang kenikmatan dan kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Fa innal karima la yuqabilu bil isaati man ahsana ilaihi. Sungguhnya orang yang mulia itu dia tidak akan membalas keburukan kepada seorang yang telah berbuat baik kepada dia. Ada orang buat baik, masa dibalas keburukan? Harus dibalas dengan kebaikan. Wa inna ma yaf'alu hadza li amun nas. Kalau ada orang balas kebaikan dengan keburukan, maka kata Ibnu Qayyim, inilah orang yang paling buruk. Ini perbuatan manusia paling hina di atas muka bumi ini. Falyamna'hu masyhadu ihsanillahi ta'ala wa ni'mati an ma'siyati. Maka hendaklah seorang itu menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat karena sadar betapa besar nikmat dan pemberian kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hayaan minhu, hendaknya dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khairullah wa in'amuhu nazilan ilaihi wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qabaihu sa'idatan ila rabbi. Ibnu Qayyim ini perkataannya sangat indah. Ibnu Qayyim mengatakan begini. Ente malu sama Allah, ente bermaksiat sama Allah. Allah dari langit menurunkan kebaikan kepada kita. Ya tidak? Rizki. Kasih kita anak. Kasih kebaikan sama kita sehat. Ini kebaikan turun dari langit. Tapi yang naik bukan kebaikan. Yang naik dari amalan catatan amalan kita kemaksiatan. Ente malu sama Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim seperti itu. Fa malakun yanzilu bihadza. Malaikat turun membawa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa malakun ya'ruju bidzak. Sementara malaikat naik membawa catatan kemaksiatan.
Fa aqbaha biha min muqabalatin. Sungguh betapa buruknya hal yang seperti ini. Ini perbuatan kita semua jamaah. Beliau ingatkan Ibnu Qayyim, ingat kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, capek kita, kalkulatornya rusak. Dan kita sering tidak bersyukur sama Allah. Saya sering katakan, syukur itu wajib. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ini kita bisa lihat, kita bisa mendengar, kita bisa ngomong. Ini semua nikmat. Tapi terkadang semua ini menjadi suatu hal yang keharusan yang Allah harus berikan kepada kita. Iya tidak jemaah? Seakan-akan ini sudah keharusan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ini suatu hal yang kita rasa ini bukan nikmat. Padahal ini kenikmatan. Bisa aja kita tidur, ntar malam, tahu-tahu bangun gak bisa ngelihat. Bisa tidak? Sangat mudah bagi Allah untuk cabut penglihatan kita. Kita tidur, tahu-tahu gak bisa dengar. Bisa tidak? Bisa. Ini kenikmatan semua. Tapi kita tidak syukuri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin untuk tidak bermaksiat kata Ibnu Qayyim, ingat ini semua. Ingat ini semua. Dulu kita mungkin kurus, tidak punya kerjaan. Sekarang udah jadi orang sukses. Udah gemuk-gemuk. Sampai saking gemuknya mau diet. Tenang hidup. Tapi tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, malu. Allah turunin tuh kebaikan kepada kita. Tapi yang naik kepada Allah bukan catatan kebaikan. Tapi apa catatan maksiat. Contoh jamaah disebutkan oleh para ulama bagaimana bentuk gara-gara ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mendapatkan cobaan yang sangat berat. Itu diganggu sama siapa? Zulaikha. Jamaah, kalau diganggu sama duit, insya Allah kita masih bisa selamat lah. Tapi kalau diganggu sama perempuan, belum tentu selamat antum. Antum mungkin nginep di hotel, tiba-tiba jam 2 ada yang ketuk. Antum buka, tiba-tiba dia peluk antum. Masa antum nolak? Sulit. Nabi Yusuf pernah mendapatkan cobaan yang sangat berat seperti itu. Tapi Nabi Yusuf berusaha untuk menghindar. Dia minta tolong sama Allah. Kemudian dia mengatakan, innahu rabbi ahsana mahthwaya. Sesungguhnya Rabbkulah yang telah berbuat baik kepadaku. Ini ayat, ada tafsiran menyebutkan Rabbi di sini maksudnya tuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama tafsir menyebutkan Rabb di situ yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa Nabi Yusuf menghindar dari cobaan tersebut? Nabi Yusuf mengatakan Allah itu sudah baik sama saya. Masa saya bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Luar biasa. Maka antum jamaah, kalau mendapati maksiat, ada tergoda pengen maksiat, ingat, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan-jangan tatkala kita maksiat, nanti Allah cabut tuh nikmat tersebut. Allah punya kebiasaan memberikan kita nikmat. Maka jaga kebiasaan tersebut, jangan sampai kita bermaksiat. Dan kalau kita bersyukur dengan kenikmatan tersebut, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan nambahin kenikmatan kepada kalian. Ini yang keberapa jamaah? 3. Kemudian yang keempat. Ada banyak sebenarnya, tapi kita cukupkan secukupnya aja, seberapa. Mashhadul ghadabi wal intiqam. Kalau tadi yang kedua kita harus tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini sebaliknya. Hadirkan bayangan tentang murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tentang kemurkaan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Rabb ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi ghadiba. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya apabila seorang hamba itu sudah sering terlalu banyak melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka kata Ibnu Qayyim ghadiba, maka Allah akan murka kepada hamba tersebut. Wa idza ghadiba, kalau Allah sudah murka, lam yakum li ghadabihi syai', maka tidak ada yang bisa sanggup menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an hadzal 'abd dhaif.
Kalau semua di atas muka bumi ini aja tidak bisa menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ente yang lemah. Kata Ibnu Qayyim begitu. Apalagi kau yang lemah, tidak punya apa-apa, lemah. Maka kau bakal tidak mungkin bisa untuk menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah jamaah subhanahu ini tanamkan dalam hati kita. Allah selain Allah itu maha baik, Allah maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah juga syadidul iqab. Allah itu adabnya pedih. Sekarang jadi problem terkadang kadang-kadang. Kita sering belajar Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Tapi kita lupa Allah itu maha keras adabnya. Sehingga orang-orang yang terpaku dengan kebaikan Allah akhirnya arah mindset hidupnya artinya jadi murji'ah. Kenapa dia akan mengatakan nanti Allah kan maha pengampun. Sebaliknya ada orang ekstrem kanan. Mindsetnya Allah syadidul iqab terus. Allah mengadab, Allah mengadab. Sehingga di kepala dia, ngapain bertobat nanti bakal diazab juga. Akhirnya dia putus asa. Maka yang ideal antum harus paham tentang kedua tersebut. Selain antum tahu Allah maha baik, Allah juga tahu Allah syadidul iqab. Dan poin keempat kata Ibnu Qayyim, tanamkan Allah itu maha keras adabnya. Jamaah, saya sering kasih permisalan. Di dunia ini terkadang kita nggak kuat dengan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan. Contoh misalnya antum di black tangannya kemudian dikasih cuka, dikasih oli, antum kuat tidak kira-kira? Tidak kuat. Sekarang ada orang mengatakan nggak apa-apa lah, diazab dulu kan nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Ada tidak orang berkata kayak gitu? Ada. Ini orang meremehkan adab Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah itu kalau orang sudah masuk neraka tidak bakal dikurangi adabnya. Adzuqu falan nazidakum illa adaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasain nih azab Allah dan tidak akan pernah berkurang, nambah terus azab tersebut. Kita enggak bakal mampu untuk menghadapi hal tersebut. Maka kalau antum ingin bermaksiat, ingat ini. Allah punya adab yang sangat pedih. Ikhwani fiddin, dari perkataan Ibnu Qayyim ini ada satu hal yang harus kita paham. Ibnu Qayyim mengatakan tadi, kalau seorang hamba sudah terlalu sering, selalu terbiasa melakukan kemaksiat, Allah murka sama dia. Artinya jemaah, secara garis besar, kalau Allah sudah memberikan teguran kepada seorang hamba tergara-gara maksiatnya, berarti itu bukan pertama kali dilakukan maksiat tersebut. Biasanya sudah berulang-ulang. Hanya tidak ketahuan aja sama manusia, baru ketahuan tatkala Allah tegur. Secara umum seperti itu. Kayak kita dapati orang-orang dia akan diadab oleh Allah SWT karena kebiasaannya. Ibnu Katsir mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa hidup dengan suatu kondisi, dia akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Betapa banyak kita lihat ada orang mati, kemarin baru-baru viral. Mati gara-gara apa? Joget. Allah Ta'ala kita dengar adzan dulu. Habis adzan lanjut sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uthi lil alamin wa ala alihi ajmain. Ikhwan, kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sampai poin yang keempat, bahwasanya kalau kita ingin terjauhkan dari maksiat, maka hadirkan bahwasanya kekhawatiran terhadap murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita. Sekali lagi tadi Ibnu Qayyim menyebutkan Allah itu pasti bisa mengadab kapanpun. Dan terkadang Allah berikan peringatan kepada seorang hamba tatkala dia sudah terlalu sering berulang-ulang dengan kemaksiatan tersebut. Maka ini perhatian sama kita, jamaah, hati-hati. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan kemaksiatan, kemudian tiba-tiba Allah kasih adab kita. Mending kalau masih hidup, masih ada kesempatan berobat. Gimana kalau tiba-tiba diwafatkan dalam kemaksiatan tersebut? Dan sudah sering kita terjadi banyak orang wafat karena kebiasaannya. Ada yang sering joget-joget, nyanyi-nyanyi, meninggal dalam keadaan nyanyi-nyanyi. Ada yang sering trek-trekan balapan motor, judi-judian, meninggal dalam motor. Ada yang suka berzina, meninggal di atas perut wanita. Ada yang suka main judi, kejadian tangannya kaku megang kartu begini, meninggal di tempat main judi. Tinggal kita pengen bagaimana, seperti apa. Ibnu Qayyim mengatakan, man asya ala syai' mata alaihi. Barang siapa yang punya hidup kebiasaan dalam suatu kondisi, dia akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Tinggal kita milih aja, kita mau milih yang mana. Kita mau jadi orang bertakwa sehingga kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan bertakwa, atau kita bodo amat lah, maksiat dulu, masih muda kok, enak. Ntar aja akhir-akhir tunggu 60 baru kita tobat. Enak banget kita mengatakan gitu. Kita tidak tahu umur sampai kapan. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan wafat. Para ulama tatkala menafsirkan ayat ini beliau mengatakan manusia enggak tahu tentang dirinya sendiri, bukan tentang orang, tentang dirinya sendiri dia tidak tahu 3 hal. Kapan dia akan wafat, di mana, dalam kondisi apa? Saya ulang, kapan, mana, dalam kondisi apa? Makanya mau tidak mau kita harus segera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sekali lagi, tidak ada jaminan umur kita panjang. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, menurut pengamatan saya, Nabi kan mengatakan umur umatku 60 sampai 70 tahun. Tapi kata beliau, menurut pengalaman saya, pengamatan saya, lebih banyak orang mati muda daripada sampai umur 60 atau 70 tahun. Dan terbukti betapa banyak orang wafat masih muda. Mau yang rajin olahraga, mau yang tidak pernah olahraga, mati semua. Ada orang meninggal kenapa meninggal? Saking sehatnya, terlalu sehat. Makanya sehat olahraga, tapi kalau waktunya mati ya meninggal. Kita cuma bisa berikhtiar, tapi ajal di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, peringatan buat diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mumpung masih ada nyawa, masih ada umur di badan, masih ada waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Betapa banyak orang menyesal dalam kuburan, jamaah. Dia mengatakan, kalau saya bisa hidup, saya sholat 1 rakaat saja. Kita dikasih waktu untuk sholat malam tidak bangun-bangun. Maka jamaah semua ta'ala, ini 4 poin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebab-sebab agar kita bisa jauh dari kemaksiatan, jauh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datangnya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya. Dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.